sahabat THT, gue Enda Heavenly, gue penemu dari metode LCM atau Life Code Method. Dimana dengan metode gue ini, gue bisa menganalisa seseorang mulai dari karakter, potensi, alur hidup, masalah sekaligus solusinya. Based on-nya tetap dari tanggal lahir. Halo sahabat THT, kenalin gue Bunga. Gue di sini sebagai asisten Kak Enda dan udah cukup lumayan lama ya kayak gue ngikutin perjalanan Kak Enda gitu. Dan banyak nih cerita-cerita seru yang bisa gue share dari cerita seneng, sedih, mengharukan dan masih banyak lagi guys. Nah di episode kali ini gue sama Kak Enda akan men-share tentang pengalaman Kak Enda dalam menangani kasus-kasus dari kliennya. Nah tunggu apa lagi? Kita masuk ke ceritanya. Here we go. Jadi Bunga, lu kan tahu ya, gue banyak menangani masalah-masalah di klien-klien gue. Betul. Banyak banget mulai dari penipuan, kemudian juga Ada juga yang mau bunuh ya. Bener. Dan kali ini gue akan share cerita salah satu klien gue yang dia kehilangan suaminya. Padahal kehilangan suaminya tapi nyarinya ke kamu ya. Nah coba nih kita dengerin cerita langsung dari Kak Enda, coba. Jadi suatu hari nih ada klien gue tuh yang maksa banget untuk ketemu sama gue. Padahal pada hari itu gue tuh jadwal gue tuh udah full banget Bunga. Oke. Gitu, tapi karena dia tuh kayak memohon banget, kayak dia tuh udah desperate banget, udah putus asa banget, ya udah deh akhirnya gue luangkan waktu gue untuk bertemu dengan klien gue ini. Yang dimana kamu juga sebenarnya belum tahu nih kenapa nih klien Belum kamu. tahu, tapi dari nada bicaranya tuh kayak dia tuh sangat-sangat apa ya, sangat-sangat butuh banget bantuan gue karena panik, bingung, sedih tuh kayak campur jadi satu gitu. Jadi akhirnya gue ketemu dong sama klien gue ini. Dia seorang wanita, seorang istri, juga ibu dari kalau nggak salah waktu itu dua anak ya. Udah kelihatan banget sih dari gesturnya, dari raut wajahnya tuh dia bingung banget karena dari ceritanya suaminya tuh sudah menghilang sekitar 2 bulan dan dia nggak tahu kemana suaminya itu. Jadi keadaan pas lagi dihilang itu juga nggak ada obrolan apa-apa juga ya sama nggak ada, istri ya? gone, bener-bener tuh menghilang, dia nggak tahu karena komunikasi juga nggak ada, HP-nya juga nggak bisa dihubungin gitu ya. Makanya dia langsung coba mencari kakak siapa tahu dapat solusi gitu ya. Terus seperti biasa kan, gue tuh nanya dulu dong tanggal lahirnya berapa. Dan dari cerita klien gue ini tuh dia tuh sebenarnya udah mencoba mencari bantuan di beberapa orang gitu loh. Mulai dari dukun, ya kan, mulai dari anak indigo, mulai dari pokoknya semua tempat udah dia datengin, katanya seperti itu. Terus kan gue tanya nih, hasilnya apa dong dari lu ketemu sama orang-orang ini? Terus katanya tuh banyak versinya gitu loh Bunga. Ada yang bilang dia mah udah nggak ada nih gitu. Oh dari yang ibu ini itu nanya ke beberapa dari dukun, dari anak indigo gitu. Jadi ada yang bilang, oh suami lu tuh sebenarnya udah nggak ada gitu, bener-bener nggak ada alias udah meninggal. Terus ada juga yang ketika nanya salah satu anak indigo yang sebenarnya pada saat itu dia sempat viral ya di media sosial katanya si anak. siapa kan anak indigo itu Nggak boleh julid. Ini kan menurut ceritanya dari klien gue. Dia ngomong kayak oke, kalau dalam 1 minggu ini nggak berhasil ditemukan, ya bener-bener dia lewat. Suami kakak nih lewat gitu. Kata anak indigo itu. Jadi dalam 1 minggu itu tuh si klien gue ini harus memberikan mahar ya mungkin berupa uang juga ya gitu, untuk akhirnya dia bisa menemukan suaminya ini dalam waktu seminggu, which is itu dia ketemu gue tuh udah lewat dari seminggu. Jadi kan dia tambah dong, malah makin-makin dong ya, udah nggak ada harapan deh, udah nggak ada harapan deh buat suami gue. Tuh, akhirnya begitu gue lihat kan dari tanggal lahirnya, semuanya gue cek tuh dari tanggal lahir klien gue, dari tanggal lahir suaminya, dari anak-anaknya, karena itu kan saling berkaitan satu sama lain. Kode-kode itu berkaitan satu sama lain. Dan akhirnya gue menemukan hasil analisa gue di kode tanggal lahir suaminya itu ada beberapa kode yang bisa menjadi acuan gue menemukan di mana suaminya ini berada. Nah terus suaminya ada di mana? Nah kan tadi gue bilang ada beberapa kode. Ada beberapa kode setelah digabungin. Iya. Satu, dia memiliki kode masalah sama uang. Itu yang paling pertama tuh. Itu yang paling pertama. Yang memicu bikin suaminya tuh jadi pergi. Pergi itu alasannya. Wow. Berarti ada sangkut pautnya dengan permasalahan keuangan. Jadi sebenarnya dia tuh nggak punya permasalahan di keluarga. Kan si klien gue ini kan merasa apa gue ada yang salah sih kak, sampai benar biasanya kan dia jadi ngerasa introspeksi diri ya, gitu. Bikin suami jadi pergi. Jadi pergi apa gue tuh salah apa enggak, karena ini benar-benar masalah tentang keuangan.
Terus si klien gue tuh tanya, masalah keuangan apa sih kak? Coba tanya di tempat dia bekerja, ada permasalahan keuangan apa? Dan ternyata bener, di situ ada permasalahan keuangannya dia. Yang dimana kan kalau misalkan kalau kerjaan itu kan pasti mungkin suaminya juga nggak mau share juga ke istrinya Benar, ya. benar, Itu yang benar. bikin dia pendem, akhirnya dia nggak bisa nyelesain sendiri, akhirnya dia mungkin cabut. Nah ini gitu. juga pelajaran ya buat kita-kita nih sebagai Betul. seorang istri gitu ya. Kenapa kok pasangan itu akhirnya tidak mau jujur? Itu satu, mungkin karakternya memang dia bukan karakter yang jujur gitu ya. Men-share gitu kan. Atau yang kedua, dia sebenarnya pengen share tetapi pasangannya atau istrinya ini tuh tidak memberikan kenyamanan dia untuk jujur. Jadi dia udah sampai rumah, ntar yang ada malah dirungsingin. Iya, dia Mendingan jujur. gue tahan aja Nah, gitu jujur ya. malah akhirnya disalah-salahin nih. Jadi mending lebih baik gue diem deh gitu. Itu yang pertama, ada kode permasalahan dengan uang. Yang kedua, dia punya kode masalah dengan hukum. Lu bisa bayangin dong, orang udah punya kode masalah sama uang. masalah sama hukum. Nah. Yang dimana itu bisa dari masalah uang ini bisa menyeret dia ke masalah hukum gitu ya. Betul. Dan ternyata memang dia sudah disomasi, yang itu tuh istrinya nggak tahu apa-apa. Makanya kenapa dia sampai sebegitu pusingnya ya kan? Nah, terus kan klien gue kan akhirnya kan bertanya-tanya, ya udah kak, gue tuh cuma pengen suami gue ketemu deh. Nanti dari situ ya udah gue akan berusaha gimana memberikan solusi. Gitu loh. Yang penting ketemu dulu deh. Bener-bener. Nah, terus akhirnya gue ini lagi nih, gue analisa lagi. Di suaminya ini itu dia memiliki kode pertemanan, kode religi. Oke. Apakah dari kode pertemanan itu bisa jadi masalah keuangan itu dari pertemanan? No, bukan. Ini lebih ke arah menemukan dia tuh sebenarnya di mana sih gitu. Nah dari dari kode-kode yang kamu sebutin ini bisa lebih menjurus Di mana sebenarnya dia berada. Gitu. Satu, dia punya, tadi gue bilang kan, dia punya kode pertemanan dan punya kode religi. Jadi itu bisa menghapus dari perkiraan-perkiraan orang-orang yang sudah dia datengin ya kan. Karena kan salah satunya bilang ada yang dia mencoba untuk gitu, karena dia punya kode religi guys. Jadi orang kalau punya kode religi ya, mau dia itu tuh pengen banget untuk melakukan bunuh itu, gue yakin sih nggak bakalan, karena dia masih takut dengan dosa. Kalau tanggal lahir punya Kode religi. Gitu. Yang kedua, dia punya kode pertemanan. Artinya ini nggak jauh-jauh deh, dia pasti akan meminta bantuan ke pertemanannya. Dia Jadi circle pertemanannya. mau masalahnya apapun itu pasti dia nyarinya ke pertemanan gitu ya, Iya. untuk sharing, Betul. untuk minta solusi Betul. gitu ya. Jadi ketika dia punya kode pertemanan dan kode religi, berarti dia nggak jauh-jauh nih dari circle pertemanannya ketika dia memiliki masalah. Dia minta bantuannya lebih ke circle pertemanannya. Karena punya kode religi, artinya dia mencari teman yang memiliki kode religi. Jadi gue bilang nih ke klien gue, coba deh cari temennya yang memiliki, karena dia muslim ya, yang memiliki pesantren. Nah terus akhirnya istrinya bakal jadi datang nggak tuh setelah kakak kasih tahu tuh, bakalan datang nggak tuh ke teman-temannya yang memiliki pesantren itu? Ya pada saat itu akhirnya dia menghubungi dong temennya yang punya pesantren itu. Awalnya sih teman ini kan karena di loudspeaker ya, gue denger sendiri pada saat itu dia tuh nanya, ada nggak suami gue di sana? Awalnya nggak mau ngasih tahu nih temennya, tapi lama-lama akhirnya dia bilang ya udah, memang ada di sini, tapi dia butuh ketenangan. Jadi sebenarnya dari metode LCM atau Life Code Method ini bisa juga mengetahui misalnya orang hilang atau apa gitu, juga bisa sih diketahui dari kode-kode yang ada di tanggal lahir seseorang. Nah jadi guys, ternyata dari tanggal lahir itu bisa kelihatan nih, dari ada kode masalah sama uang, dari kode pertemanan, dari kode religi. Yang adanya kode-kode itu Kak Endah bisa loh menggabungkan itu menjadi satu hasil yang kliennya pengenkan gitu. Kayak istrinya itu mencari suaminya yang awalnya kalau misalkan kita lihat dari nalar, masa sih cuma dari tanggal lahir, tapi ternyata istrinya itu beneran datang ke sana dan ternyata bener gitu kan. Jadi ini sebenarnya bukan ilmu nujum ya kayak. Bukan banget, ini juga gue pakai analisa gitu loh, Iya, pakai bener-bener. analisa yang sebenarnya Bunga, kalau misalnya ilmu nujum kan kita nggak tahu ya bagaimana caranya ya kan. Betul. Tapi kalau metode LCM atau Life Code Method ini itu ada rumusan bakunya, jadi kayak rumusan matematika banget yang sebenarnya pun bisa gue ajarin juga ke orang. Cuman nggak semudah itu ya. Karena nggak semudah itu, dan gue memang ada kekhawatiran ketika metode gue ini bisa disalahgunakan. Karena metode gue ini berdasarkan dengan yang namanya belief system. Ketika seseorang udah terlanjur percaya padahal dia menganalisanya salah, nah itu bahaya juga tuh untuk orang yang dianalisa. Oke guys, segitu dulu ya cerita dari gue. Untuk kalian yang penasaran dengan cerita-cerita
yang gue alami berdasarkan pengalaman profesi gue sebagai konsultan LCM atau Life Coach Method ini. Pantengin terus medsos gue karena nanti akan ada pengetahuan-pengetahuan dan juga cerita-cerita dari gue. Oke, see you guys.